Kemarin kita belajar tentang bagaimana kita memiliki pemahaman firman Tuhan dengan benar. Ya. Sebetulnya setiap materi pertemuan kita saya berharap itu bisa divideokan pendek, jadi bisa menjadi bahan ajar ya atau bahan pelajaran lebih lanjut. Karena generasi kalian itu saya lihat miskin dua hal. Miskin budaya literasi, budaya membaca ya. Dan di mana-mana anak muda saya lihat budaya jari lebih cepat. Menombol like itu lebih cepat. Komen lebih cepat, ya kan? Game lebih cepat. Budaya jari saya lihat. Tapi budaya literasinya rendah sekali. Mungkin karena perkembangan gadget, ya, perkembangan smartphone. Gitu. Kalau zaman kami memang belum ada smartphone, yang ada adalah buku. Jadi kami lebih banyak membaca buku. Jadi harapan saya ketika ini divideokan bisa menjadi pembelajaran bagi banyak rekan-rekan di luar. Nah, kalau kita memahami Alkitab, kita melihat di Mazmur 1 ya. Ayat 2, 3 dan 4 itu dikatakan apa? Berbahagialah mereka yang apa? Merenungkan firman Tuhan itu siang dan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan yang tidak layu daunnya, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, di dalam Alkitab perjanjian lama maupun perjanjian baru sangat menarik ketika berhubungan pembahasan tentang firman Allah selalu melibatkan kata perenungan. Kata perenungan atau merenungkan. Nah, kata merenungkan di dalam bahasa Alkitab ya, bukan sebatas merenungkan di awan-awan. Ya. Bukan sebatas merenungkan menghafal, tidak. Tetapi kata merenungkan di situ adalah aktif, ya. Aktif. Segala usaha yang digunakan, yang dipakai untuk kita menemukan kebenaran dan menghidupi kebenaran itu. Itulah merenungkan. Ya. Kalau banyak hari ini orang-orang percaya melihat merenungkan itu seperti orang menghafal, gitu ya. Dalam hati dan pikirannya. Nah, dalam sisi itu ya nggak salah, sah-sah saja. Tetapi di dalam bahasa firman Tuhan, kata merenungkan itu adalah mengambil bagian aktif dengan segala apapun cara untuk orang itu menemukan kebenaran dan menghidupi kebenaran itu. Makanya ada satu hasil yang luar biasa. Hasilnya apa? Digambarkan kehidupan orang percaya itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang tidak layu daunnya jadi hijau, luar biasa. Yang menghasilkan buah pada musimnya dan apa saja yang diperbuatnya itu berhasil. Nah, di dalam perjanjian baru, kalau kita membaca Matius pasal 22 ya. Coba kita lihat Matius pasal 22 ayat 37. Sudah ketemu? Matius pasal 22 ayat 37 sudah ketemu? Kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal. Oke. Nah, di situ yang melibatkan perenungan apa? Kata apa? Kasihilah Tuhan Allahmu ada dengan segenap apa? Hatimu apalagi? Jiwamu dan apalagi? Akal budi. Akal budi itu apa? Apa itu akal budi? Kita punya akal budi enggak? Punya pikiran, ya kan? Setiap orang punya pikiran dan setiap orang dikasih
karunia Tuhan dengan hati dan pikiran. Ya. Kalau selama ini pikiran digunakan dengan sesuatu yang kotor, yang sembrono, merancangkan hal-hal yang jahat, ya. Tetapi di dalam firman Tuhan, justru akal budi atau pikiran ini digunakan, ditujukan untuk mengasihi Tuhan. Arti kata apa? Bahwa intelektual kita itu, kemampuan intelektual kita itu bisa diarahkan sepenuhnya untuk mengasihi Allah. Di sisi lain juga ditegaskan apa? Bahwa Alkitab itu siap untuk apa? Dianalisa se-ekstrim apapun. Ya kan? Karena kalau menggunakan akal pikiran, akal budi ya pasti harus siap dianalisa kan apapun. Ya. Jadi kalau orang berpikir, oh firman Tuhan itu cukup dihidupi, cukup diimani, salah besar. Gitu ya. Cukup tidak salah besar. Alkitab begitu sangat terbuka, firman Allah sangat terbuka untuk kita itu mengarahkan hati dan pikiran kita itu untuk mengasihinya dengan apa? Bahkan dengan menganalisanya sekalipun. Nah kalau kita melihat ini, kita belajar tentang ini, kita akan menemukan satu prinsip penting di dalam firman Tuhan. Bahwa siapapun yang mengarahkan akal budinya, hatinya itu ya untuk mencari kebenaran, untuk mengasihi Allah, ya, untuk mengenal pribadi Allah, dia akan digambarkan seperti apa oleh Mazmur 1 tadi, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kalau kalian melihat prinsip rohani ini, saudara tidak akan menyanyiakan banyak waktumu untuk yang sia-sia, yang tidak berguna. Karena kamu akan melihat bahwa setiap detik waktumu itu begitu penting untuk kamu menganalisa, mencari kebenaran, dan menghidupi kebenaran itu. Makanya mengasihi Allah itu bukan feeling, ya. Perasaan saya. Wah, ya, kalau berhenti di perasaan, bagaimana kapasitas akal budimu? Bagaimana kapasitas pikiranmu? Bagaimana kapasitas intelektualmu? Gak ada. Oleh karena itu gereja lebih banyak memproduksi orang-orang yang ya dan amin dengan perasaannya gitu loh. Harusnya ya, ketika orang mengasihi Allah, ya, merenungkan firman Tuhan, ya, menggali kebenaran, mencari kebenaran, ya, dia tidak melibatkan hanya perasaan, hati dan pikiran, hati dan jiwa saja, tapi juga hati, jiwa dan pikiran tadi, akal budi. Nah, ada perenungan lain juga mengatakan demikian. Dan itu sering kita temukan di banyak khotbah ya. Pernyataan-pernyataan itu dan yang kita renungkan gitu. Saudara jangan gunakan pikiranmu. Waduh, khotbah ini ya memakai istilah jangan gunakan pikiranmu. Cukup kamu percaya saja. Wah, kelihatannya ini rohani kedengarannya. Tetapi tidak sama sekali. Karena di dalam Alkitab kata kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan jiwamu dan akal budimu itu melibatkan seluruh eksistensi keberadaan kita sebagai manusia. Dan manusia itu memiliki hati, jiwa dan pikiran. Selanjutnya kita perlu bertanya begini. Kata mengasihi itu kata jenis apa sebetulnya? Saran, nasihat atau perintah? Kasihlah Tuhan Allahmu itu nasihat, saran atau perintah? Kalian kan belajar bahasa Indonesia kan? Ya kan? Kalau kasihlah Tuhan Allahmu itu bermakna apa? Nasihat, sebuah saran atau perintah? Jangan ragu. Kalau ada kalimat kasihlah Tuhan Allahmu, itu nasihat, saran atau perintah? Perintah. Kalau itu perintah, Anda punya pilihan untuk memilih atau menolak atau hanya melakukan. Kalau itu perintah, ini bukan perintah bom ya, membunuh ya, menghabisi orang lain ya, enggak. Perintah mengkafirkan orang, enggak. Ya, ini perintahnya apa? Mengasihi. Ya. Nah, kata perintah mengasihi ini, apakah perintah ini kalau bukan sebuah saran, bukan sebuah nasihat, dia sebuah perintah,
Artinya di pihak kita sebagai penerima firman itu, apakah punya hak untuk menolak, memilih, atau tidak ada kesempatan lain atau hak lain selain melakukannya. Mengerti maksud saya? Ya. Jadi kalau kalian melihat ini, kita melihat ini, di dalam Alkitab itu ada dua kata perintah penting sebetulnya. Dan kata perintah itu menempatkan kita pada satu posisi tidak lagi punya pilihan. Dan memang tidak perlu ada punya pilihan. Karena perintahnya itu beda dengan perintah-perintah lain di agama-agama lain. Perintahnya itu apa? Kasihilah Tuhan Allahmu. Dan kalau kalian membaca juga ada satu perintah di Matius 6 ayat 33. Apa perintah itu? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah. Carilah itu juga bukan nasihat kan. Tapi perintah. Mengasihi Tuhan, mencari kebenaran. Itu perintah di dalam Alkitab. Di luar itu, saudara akan sulit menemukan kata perintah yang lain. Ya kan? Bahkan tentang kekudusan pun, Bapak bilang apa? Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Itu juga perintah. Jadi 3 perintah itu kalau kita temukan dalam Alkitab. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Perintah yang selanjutnya di Matius 6 Anda ketemukan juga, carilah dahulu kerajaan Allah. Dan perintah yang selanjutnya Anda temukan juga yang paling berapa kali diulang-ulang ya. Kuduslah kamu seperti aku. Saya ulangi. Kuduslah kamu seperti apa? Bapakku, ya kan? Bapakku, ya. Nah, jadi kalau kita melihat ini, kita punya gambaran satu kerangka bahwa siapapun yang menghampiri firman Allah, siapapun yang datang kepada kebenaran firman Allah, kepada Alkitab, ya kan, punya sikap hati ini sejak awal. Ya. Di dalam Alkitab, sikap hati itu menempati satu posisi penting. Kalau kita mencari kebenaran, tapi tidak punya sikap hati untuk mengasihi Allah, untuk mencari kebenaran, untuk hidup kudus, maka kita akan tersesat. Kita akan tersesat. Ya saya ulangi. Kalau kita dalam menghampiri kebenaran, dalam mencari kebenaran, dalam mencari Allah, mengasihi Allah, ya. Kita tidak punya sikap mengasihi dan tidak punya sikap untuk dengan tulus mencari, tidak mempunyai sikap untuk hidup kudus, kita akan tersesat. Akan tersesat. Nah, kerangka ini penting. Kerangka ini penting di dalam memahami kebenaran kekristenan. Nah, banyak orang Kristen hari ini, ya semoga kalian mengalami banyak perubahan. Ya, satu yang perubahan yang luar biasa bersama-sama dengan Tuhan. Semakin kamu, semakin kita merenungkan firman Allah. Gitu. Ya, semakin kalian melihat bahwa sebetulnya karir, jabatan, bahkan gelarmu nanti itu tidak menjadi berarti. Ya. Saya sudah ketemu begitu banyak orang hebat-hebat. Lulusan luar negeri, lulusan dalam negeri. Ya. Dan bukan sembarang-sembarang. Gitu. Tetapi ketika mereka mengalami perjumpaan dengan Kristus itu, perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi itu, dia melihat ini semua pencapaian tidak berarti. Bahkan saya ketemu orang kaya, saya ketemu satu kali orang Belanda di satu kota. Ibu ini untuk ukuran di Belanda orang kaya, ya, orang kaya, orang menengah ke atas lah, ya. Nah, tetapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia satu kali ketika dia mengalami perjumpaan Tuhan, dia baca firman Tuhan cukup lama, hampir 3-4 tahun gitu. Satu kali dia nonton TV. Dan di televisi itu disiarkan satu berita dari Indonesia tentang anak-anak yang mengalami abuse. Abuse itu apa ya? Mengalami kekerasan, ya, pelecehan gitu. Dan anak ini tanpa arah, tidak ada shelter, tidak ada tempat untuk menaungi mereka. Ketika dia membaca televisi itu, ibu ini nggak bisa tidur.
tidur dia nggak nyenyak. Pikirannya selalu kepada Indonesia, ya, kepada anak-anak korban aborsi, ya, kekerasan, tidak punya tempat. Itu yang selalu berbicara kepada hati dan pikirannya. Akhirnya ibu ini apa? Dia jual rumahnya, ya, dia resign, pamitan dari kantornya, dan dia pamitan, aku mau ke Indonesia. Dan semua orang berkata, kamu gila. Kamu tahu Indonesia itu bukan, waktu itu Indonesia bukan negara modern ya kayak sekarang. Kamu tahu Indonesia banyak kerusuhan, gereja-gereja saja dibakar, ya dibom, ya kan? Kamu datang ke Indonesia, kamu kerja apa? Untuk apa? Siapa yang, lembaga apa yang mengirim kamu ke sana? Dan ibu ini bilang, iya saya nggak bisa nyenyak, tidur nggak bisa nyenyak, nggak bisa, sulit untuk makan gitu ya. Ya karena melihat berita itu dia bilang, dan saya berdoa terus, Tuhan apa yang saya lakukan? Dan ada dorongan kuat untuk saya pergi ke Indonesia. Gitu. Nah singkat cerita ibu ini jual rumahnya di Belanda semua, dan dia bawa uangnya itu semua ke Indonesia. Dan dia kemudian membeli sebidang tanah di satu kota kecil. Setelah mengurus banyak untuk visa, ya, dan nggak bisa langsung menjadi warga negara Indonesia waktu itu, dan lama sekali nggak bisa, dan dia harus bolak-balik mengurus visa, ya. Padahal ini pekerjaan sosial gitu ya. Tapi di situ Tuhan mulai berbicara. Berbicara apa? Dia bagaimana menghidupi dirinya di Indonesia. Dia nggak punya pekerjaan, tapi Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu luar biasa. Tuhan beri dia satu cara untuk menghidupi selama kebutuhannya dia di Indonesia, dan bisa memberi tempat tampungan bagi anak-anak korban kekerasan, korban aborsi gitu. Ya. Dan sejak itu dia mulai mengerti, ya, bahwa ketika dia menemukan kebenaran, dia mengasihi kebenaran, ya, dia mencari kebenaran dengan sungguh-sungguh, dan dia menghidupi kebenaran itu, itulah ya satu puncak dari mengasihi Allah. Satu puncak mengasihi Allah. Mengasihi Allah tidak lebih daripada kita menghidupi kebenaran yang kita terima. Kalau orang mengatakan aku mengasihi Allah, aku percaya kepada Yesus, aku ikut jalan-jalannya, tapi kita tidak mau menghidupi kebenaran itu omong kosong, bohong besar. Seorang pendeta belum tentu seorang pendeta. Kalau dia panggilannya menjadi seorang pendeta, itu untuk mencari penghidupan. Atau mencari penghidupan, ya karena kerja di perusahaan ditolak, ya nggak ada ijazahnya, ya nggak ada pilihan lain. Ya, terus dia udahlah, aku jadi merintis saja, dapat 10 kakak lumayan, dapat 1/10. Ya, dan jujur aja di bangsa kita ini banyak rekan-rekan hamba Tuhan, pendeta yang punya sikap hati seperti ini, bahwa melayani Tuhan bukan karena mengasihi dan menghidupi kebenaran, bukan, tapi untuk apa? Untuk memperoleh penghidupan. Gitu. Nah, jadi betapa pentingnya Allah itu mengubah kita, semua sikap motif kita itu, ya, mengasihi Tuhan, mengasihi kebenarannya dengan sungguh-sungguh tulus. Memang kita mau menghidupi kebenaran itu. Ya. Nah, sebetulnya perintah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan segenap pikiranmu itu bukan perintah yang baru. Ya. Di Imamat, di Ulangan itu ada. Ya. Sudah ada lama perintah itu. Ya. Sudah lama. Tetapi kalau saudara membaca di Yohanes 13 itu ada perintah yang unik. Kasihilah Tuhan Allahmu seperti aku telah mengasihi engkau. Ya kan? Wah, sampai menyerahkan, seperti Yesus menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya, bagi orang-orang yang dikasihinya. Itu lebih lagi malah. Kita akan bahas di berikutnya.
Nah, tetapi ini intinya bahwa sebagai orang percaya kita diberi Tuhan hati, jiwa dan pikiran. Hati, jiwa dan pikiran itu tidak digunakan tidak digunakan lebih banyak, tidak digunakan untuk memuaskan apa yang kita mau. Tetapi sekarang diubah total untuk mengasihi Allah. Ya. Nah, saudara lihat hati kita dan pikiran kita itu kan selalu melakukan apa yang kita mau. Ya. Coba saya itu suka begini. Jadi dari masa muda saya itu saya suka punya note kecil ya, buku note kecil. Dan saya itu belajar jujur dengan diri saya. Ketika saya kenal Tuhan awal-awal itu saya belajar. Saya tipikal orang apa? Itu saya tulis. Oh, saya suka manfaatkan orang. Itu saya tulis. Ya, Rudi gitu ya. Pertama suka manfaatkan orang. Oh, saya itu memang suka manfaatkan orang. Ya. Apalagi kalau saya lihat sejak ngomong-ngomong, saya ada tatapan mata, sudah tahu ini orang bodoh sekali. Saya dulu ya sebelum bertobat ya, itu bisa diakalin gitu ya. Orang Sumatera bilang ditoko-tokoin ya, dibodoh-bodohin bisa gitu. Nah terus saya tulis, Rudi suka mengakali orang, membodohi orang gitu ya, manfaatkan orang. Kedua, saya itu orang yang paling egois sebetulnya. Ketika saya percaya Tuhan, saya itu paling susah untuk melepaskan diri dari keegoisan. Mengapa? Saya sudah sering ke kalian berulang-ulang ya, saya ceritakan. Saya itu paling malas, paling benci, paling marah, lihat orang muda itu malas. Oh, sekarang saya sudah berubah, saya lebih sabar. Sabar. Kenapa? Saya kalian dengar cerita saya ya, kesaksian saya, juga ke anak-anak saya. Saya itu orang yang sangat miskin. Beli buku itu susah. Saya harus kerja, simpan uang sedikit demi sedikit, beli buku, bukan beli buku baru, tapi beli di loak, di butut. Itu saya pakai belajar demi hari sampai banyak, sampai bertumpuk-tumpuk bukunya. Karena saya tahu nanti kalau saya lulus SMA nggak bisa masuk negeri, saya nggak bisa kuliah. Swasta mahal zaman itu, ya nggak terjangkau lah. Gitu. Negeri aja belum tentu saya bisa, apalagi swasta. Tapi kan nggak ada pilihan lain, ya kan. Jadi saya menggunakan waktu itu seperti kalau saya bilang ke anak saya, papamu ini belajar kayak orang gila. Gitu. Serius, saya punya satu peti besar, itu khusus buku saya. Oh itu paling marah kalau orang ngambil nggak izin ke saya. Saya marah sekali. Karena saya kalau nyari susah. Gitu. Ya kan? Dan saya itu bisa petakan kemampuan akademik saya. Oh saya biologi bagus, bahasa Inggris bagus, bahasa Indonesia bagus. Itu saya kuatin benar. Matematika oke, bisa tapi nggak pinter-pinter amat. Gitu. Saya nggak terlalu nggak terlalu push di situ. Karena saya tahu penilaiannya masuk perguruan tinggi negeri itu kayak apa. Oh penilaiannya kayak begini sekian persen dari sini. Saya kuatin benar, nggak boleh salah. Apa yang saya bisa itu nggak boleh salah. Jadi saya orangnya sekeras itu. Makanya kalau saya bilang ke anak-anak saya juga kalian, lebih baik kamu keras dengan dirimu. Sebelum kamu di luar dikerasin orang. Ngerti maksudnya? Nggak salah ngerasin diri sendiri itu. Karena kamu mendidik dirimu bukan menjadi anak gampangan. Gitu ya. Menjadi anak-anak yang fight gitu ya. Nah, sekalipun saya kadang-kadang kalau lihat kalian, kadang-kadang saya stres. Bukan kadang-kadang, saya sangat stres gitu ya. Serius, nanti ini anak mau jadi apa gitu. Ya bagaimana? Tapi harus ada kesabaran, ya kan? Makanya di situ saya puji Tuhan, saya bersyukur. Jauh sebelum saya menikah, saya itu belajar kelemah lembutan dan kesabaran. Ya, karena kalau kalian tahu saya mahasiswa sayang papanya James almarhum ya. Kalau ada itu ada salah satu saksi mata. Saya orangnya keras, kecil keras, berantem. Dan saya itu punya trik gampang. Kalau berantem jangan cari yang sebaya. Gak ada yang takut dengan kamu. Berantem itu cari orang yang lebih kuat. Dan kamu harus menang. Dulu saya begitu. Supaya orang segan. Ya, saya berantem dengan Ferdi. Yaitu merendahkan diri saya. Gitu. Dengan ini yang kurus-kurus. Yang merendahkan diri saya. Gitu. Harus kuat. Dan saya itu pernah. Ada satu anak tinggi. Itu saya bawakan batu besar. Saya datangi.
Oh saya gitu. Kalau nggak papanya dia ya kejadian di rumah sakit ya. Kalau nggak ada papanya James waktu itu ya lain lagi cerita gitu. Tapi saya tahu bahwa orang disegani itu di dunia itu harus punya tekad yang pemberani, yang mengalahkan orang lain itu jangan yang sebaya, yang lebih tinggi. Istilahnya kalau jahat sekalian gitu ya, jangan jahat setengah-setengah gitu ya. Gitu. Nah, saya kayak begitu orangnya. Sampai saya mengenal nama Yesus, saya mengenal firman Tuhan. Dan saya menemukan banyak kekayaan kebenaran yang luar biasa. Setiap saya merenungkan firman Tuhan itu, saya bercermin dengan diri saya jadi sangat malu sekali. Tuhan betapa kelamnya saya, betapa gilanya saya, betapa jahatnya saya. Gitu ya. Di situ saya mulai pelan tapi pasti, saya mulai menyendiri gitu ya, mulai banyak berinteraksi dengan Tuhan. Mulai banyak dalam hati itu berdoa dan mencuri-curi, bersembunyi-sembunyi membaca firman Tuhan. Gitu. Tapi sebelum itu saya sekalipun nakal jahat itu, saya seorang pembelajar yang keras. Gitu. Makanya kalau kalian di mobil diskusi dengan anak saya, apapun pengetahuan sosial saya nggak mungkin kalah, gitu. Apapun pengetahuan gitu ya, nggak mungkin gitu. Kecuali sains ya, kecuali hitungan matematika lah, itu agak saya benci dan trauma gitu. Saya kalau bisa matematika saya hapus dari dunia. Gitu. Serius, gitu deh. Itu apa yang menjadi gambaran pribadi saya. Gitu. Tapi sampai saya datang kepada ini, oh ya Tuhan, orang bisa datang kepada kebenaran itu tidak sekedar intelektual. Sekolah-sekolah Alkitab itu orang datang belajar di sekolah Alkitab, anak-anak muda belajar di sekolah Alkitab, tapi mengedepankan intelektual. Bagi saya ini ketimpangan, karena tidak hanya akal budi saja atau intelektual saja kan, tapi kasihlah Tuhan, carilah kebenaran dengan segenap hati dan jiwa dan akal budi. 3 ini tidak boleh ditinggalkan salah satu. Mengasihi Tuhan juga sama. Tidak bisa hanya intelektual saja. Contohnya intelektual itu begini. Ferdi suka sama cewek misalkan. Taruhlah namanya Yeni gitu ya. Oh enggak, saya enggak boleh sebut. Dalam teori komunikasi Anda enggak boleh sebutkan seperti itu, enggak boleh. Sekarang Anda tahu gitu ya, enggak boleh. Harus pakai nama lain gitu ya. Misalkan Ferdi suka Yeni misalkan, taruhlah begitu. Kan Yeni kan enggak merepresentasikan siapapun kan enggak ada. Sekalipun di luar itu ada nama lain, enggak masalah gitu. Ya kan. Nah, ya misalkan Ferdi suka dengan Yeni. Terus ekspresinya apa? Jadi tanya, kenapa Ferdi kamu mencintai saya? Terus Ferdi bilang apa? Aku suka matamu. Suka rambutmu. Ini kan intelektual sekali. Intelektual sekali kan. Apa yang kamu lihat kan? Iya. Ya agak lebih ke dalam. Terus Jenny bertanya, cuma itu saja alasanmu mencintaiku gitu kan. Terus Ferdi bilang, ya enggak lah. Aku suka kamu lemah lembut. Ya kan. Perhatian. Ya kan. Lu iya. Misalkan seperti itu. Dan itu sudah lebih kepada perasaan kan. Hati kan. Ya. Tetapi jiwanya kan belum. Karena cuma dibawa ke sana tapi gak dinikahi. Iya gak bisa dong. Harus ada punya komitmen. Makanya pacaran kalau hanya pacaran itu buang waktu. Kalau saudara pacaran ke depan kita gak tahu ya. Saatnya Tuhan misalkan harus menikah. Ya. Harus punya komitmen, bukan sekedar bawa suka matanya, suka rambutnya, ya karena dia lemah lembut. Itu hanya hati dan pikiran, belum kepada jiwa. Jiwanya harus apa? Bikin komitmen. Dalam bentuk apa? Nikahin dong itu anak orang, ya kan? Aja lu bawain aja, lu kagumin doang, tapi nggak ya lu terus cuma gitu doang, nggak diajak nikah itu nggak bener laki-lakinya kan, gitu loh. Nggak bisa dong demikian. Itu kamu bisa bedakan kan ya. Antara akal budi, hati dan jiwa. Membedakannya itu. Gitu. Jadi kalau kamu ada cewek datang ke dalam hidupmu, aku suka kamu loh.
Terus kamu tanya aja, kenapa kamu suka saya? Kamu orangnya baik, lembut. Oh masih dalam perasaan, hati. Ya kan? Tapi kamu ganteng, ya, pikiran gitu yang dilihat gitu. Ya, belum kepada segenap jiwamu. Aku mau dong Rek, kamu nikahin aku. Nah ini. Misalkan, jadi komplit, penuh. Tetapi realitasnya Rek kan belum tentu mau juga. Rek ya, oke, kamu mengasihi aku dengan segenap hati, pikiran dan jiwa. Ya, tapi aku belum siap. Ya seperti itu Bang Aren tuh ya. Diajak pacaran, ya, pacaran dan aku mengurus diriku aja belum siap, ngurus dirimu. Itu jawaban yang menyakitkan. Jadi, tetapi itu realistis pikiran. Ya. Nah, apa yang mau saya sampaikan adalah ini, bahwa kita kembali kepada firman Tuhan, kepada mengasihi Allah, mencari kebenaran dengan segenap hati. Itu melibatkan 3 komponen ini. Ya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwa dan akal budimu. Siapapun yang mengasihi Allah, siapapun yang datang mencari kebenaran dan kerajaannya, harus dengan sikap seperti ini. Kalau dia mengutamakan salah satu, dia akan tersesat. Bayangkan kalau orang itu mengasihi Tuhan secara intelektual saja, secara akal budi saja, bayangkan. Yang dilihat apa? Berkat-berkat Tuhan saja. Karena bagi mereka manifestasi perwujudan kehadiran Tuhan itu hanya nampak dan diukur dari dia seberapa banyak diberkati itu Tuhan. Ya, makanya kan tidak heran nanti itu ada gereja yang khotbahnya itu berkat saja, akal budi saja ini, gitu. Ya, ya, tetapi ada juga gereja Tuhan, jemaat Tuhan atau orang percaya yang mengasihi Tuhan hanya berhenti di hati saja. Tidak menggunakan jiwa dan pikirannya untuk mengasihi Allah. Berhenti di hati, di perasaan. Ya, contohnya apa? Saya percaya Tuhan itu menyertai. Misalkan dia mengatakan demikian. Tetapi kalau kita tanya lebih lanjut, dengan apa kamu percaya bahwa Tuhan menyertai? Tidak tahu. Tidak tahu. Ya, tidak punya convenience, keyakinan fully convenience, keyakinan yang penuh, gitu ya. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Allah itu menyertai? Jawabannya hambar. Ya, aku bisa diberi hidup hari ini, bisa bernafas. Ya, semua juga mengalami. Ya itu nggak salah juga, gitu loh. Itu berkat Tuhan. Ya. Tetapi kita harus bisa lebih spesifik bahwa ini hanya Tuhan yang mampu melakukannya. Orang lain tidak mampu. Kita harus menemukan sampai tahap seperti itu. Jadi tapi kita terus kemudian hanya berhenti di situ, kita tidak punya komitmen untuk mengikut Tuhan. Makanya tadi saya katakan baptisan itu adalah satu komitmen mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa dan pikiran. Dalam bentuk baptisan itu seperti orang